Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furiya Hasni. Ini juga 4 Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah perpajakan dan dasar pengaku oleh Ibu Desi Farida. Baik, di sini saya akan menjelaskan pajak akuntansi pada PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk pada tahun 2023. Pada PT tersebut sudah terlampir beberapa ruginya, di mana terdapat penjualan neto yaitu sebesar 198.593.566.461 rupiah. Dan terdapat beban pajaknya yaitu sebesar 148.760.166.264 rupiah. Maka dapatlah laba bruttonya sebesar 9.433.400.227 rupiah. Dan terus ada beban usaha. Beban usaha itu terdapat penjualan. Penjualannya sebesar 360.340.312 rupiah. Dan terdapat umum dan administrasinya sebesar 2.347.598.688 rupiah. Maka terdapat beban usahanya sebesar 2.007.939.000 rupiah. Maka usahanya yaitu 6.461.227 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu terdapat penghasilan beban lainnya, yang dimana terdapat beban bunga. Beban bunganya sebesar 226.302.951 rupiah. Dan keuntungan atau kerugian kurs mata uang aslinya ada sebesar 132.908.360 rupiah. Dan kerugian penurunan nilai lain neto terdapat 48.462.310 rupiah. Selanjutnya yaitu terdapat reversal percadangan piutang sebesar 1.039.36.563 rupiah. Maka dapat ditotalkan yaitu beban lainnya sebesar 891.332.372 rupiah. Nah, maka laba sebelum pajaknya yaitu 7.616.763.569 rupiah. Terus ada beban pajak penghasilan. Ada beban pajak penghasilan ini dan tanggungan. Pada penghasilan ini terdapat nilainya sebesar 1.393.309.038 rupiah. Dan tanggungan sebesar 284.461 rupiah. Maka dapat ditotalkan yaitu beban pajaknya sebesar 1.677.413.479 rupiah. Dan laba tahun berjalannya yaitu sebesar 5 miliar
dan pajak penghasilan terkait sebesar Rp2.966.966. Dan terdapat pula penghasilan kerugian komprehensif lainnya berjalan setelah pajak, yaitu sebesar Rp13.963.295.000. Maka dapat diketahui sebelumnya yaitu penghasilan komprehensif yaitu sebesar Rp5.343.345.000. Nah, pada laporan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ini tidak ada terdapat koreksi fiskalnya. Maka laba fiskalnya itu sama hasilnya dengan laba komersialnya, yaitu sebesar 5.343.345.000. Nah, maka selanjutnya kita akan langsung mencari PPh terutangnya. Nah, karena laba brutonya lebih dari 4,8 M, maka kita memakai PPh terutang 4,8 sampai 50 M, yang dimana kita harus mencari fasilitas. Cara mencari fasilitas ini yaitu 4,8 M ini dibagi dengan laba bruto, terus dikali dengan laba fiskal yang telah dijelaskan tadi. Maka 4M 800 juta dibagi dengan 9.933.400.247 rupiah dikali dengan 5.953.345.385 rupiah. Maka dapat dihasilkan sebesar 3.029.241.580 rupiah. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan 22% dikali dengan 50% dikali dengan jumlah fasilitas tadi, yaitu sebesar 3.249.241.584 rupiah. Maka dapat dihasilkan sebesar 333.216.574. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari tidak fasilitasnya. Cara mencari tidak fasilitasnya ini yaitu laba fiskal kita kurangi dengan jumlah dari fasilitas ini tadi. Maka dapat dihasilkan sebanyak 2.924.101.000 rupiah 81 rupiah. Maka selanjutnya yaitu 22% dikali dengan 2.924.101.801 rupiah. Maka dapat dihasilkan sebesar 647.262.394. Maka PPh terutangnya yaitu jumlah fasilitas ditambah dengan jumlah
tidak fasilitas. Maka dapat dihasilkan sebesar 900.478.970 rupiah. Nah, pada PT ini tidak terdapat kredit pajaknya, maka kita langsung mencari pajak tangguhannya. Pajak tangguhannya yaitu pajak tangguhannya 22% dikali dengan 284.104.451 rupiah, maka dapat dihasilkan sebesar 62.977. Maka dapat kita jurnalkan yaitu aset pajak tangguhan di debit dan pendapatan pajak tangguhan di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mencari laba setelah pajaknya. Laba komersialnya yaitu sebesar 5.943.345 rupiah, dan PPh tentangnya yaitu yang ini. Laba komersialnya dikurang dengan PPh terutang sebesar 980.478.970 rupiah, lalu ditambahkan dengan pendapatan pajak tangguhan sebesar 62.502.977 rupiah. Nah, setelah dijumlahkan, maka dapatlah laba setelah pajak yaitu sebesar 5.365.367.362 rupiah. Nah, baiklah, sekian hanya itu penjelasan dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.